Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Hasil pemeriksaan Roy Kiyoshi usai ditangkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan positif menggunakan psikotropika jenis benzo. Hingga kini kepolisian masih terus mendalami kasus ini. Pembawa acara salah satu stasiun televisi swasta, Roy Kurniawan atau lebih dikenal dengan nama Roy Kiyoshi, ditangkap di kediamannya di Cengkareng Indah, Jakarta Barat terkait penyalahgunaan narkoba. Roy ditangkap pada hari Rabu 6 Mei lalu oleh jajaran Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yang lengkap menggunakan APD. Dari hasil tes urin, Roy Kiyoshi terbukti positif mengandung benzodiazepin. Polisi pun telah menyita 21 butir narkoba jenis psikotropika sebagai barang bukti. Kami kemarin sekitar hari Rabu jam 5 sore itu telah mengamankan seorang pria bernama Roy Kurniawan alias Roy Kiyoshi. Dan pada saat melakukan penggeledahan di kediamannya di daerah Cengkareng Indah, Jakarta Barat, itu ditemukan ada barang bukti psikotropika. Jagat maya pun sontak ramai dengan tertangkapnya Roy Kiyoshi. Pasalnya, Roy sempat mengunggah video penerawangannya perihal sosok publik figur yang akan tertangkap karena narkoba di tahun 2020 ini. Saya melihat publik figur banyak tertangkap kasus narkoba yang tidak diduga-duga. Video penerawangan tersebut mendadak ramai dibanjiri komentar miring para netizen. Mereka menganggap bahwa saat itu Roy tengah menerawang masa depannya sendiri. 14 ABK Longsing, WNI dan 1 jenazah ABK telah tiba di Jakarta kemarin. Mereka diberangkatkan ke Indonesia dari Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan. (14) ABK WNI dan 1 jenazah ABK atas nama E tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat siang sekitar pukul 15:50 waktu Indonesia Barat.
15 ABK ini bekerja di kapal ikan berbendera Cina yang merapat di pelabuhan Busan, Korea Selatan. ABK diterbangkan ke Jakarta dengan pesawat Garuda Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan menginvestigasi dan terus berkoordinasi dengan pihak Tiongkok terkait dugaan eksploitasi yang dilakukan oleh kapal tempat ABK Indonesia. Jadi kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Pak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Pak Luhut. Di situ yang hadir adalah Ibu Menaker, Ketua BNP 2 TKI, kemudian juga Pak Menteri KKP, kemudian Wakapolri dan saya sendiri, dan kita sepakat untuk terus melakukan koordinasi. Sementara itu dari pihak Kementerian Luar Negeri, bagaimanapun juga karena ini adalah perusahaan yang berbendera Tiongkok, sekali lagi ini adalah perusahaan ya swasta, tetapi berbendera Tiongkok, maka mau tidak mau kita juga harus melakukan kerjasama dengan pemerintah Tiongkok. Oleh karena itu, Duta Besar kita yang ada di Tiongkok sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, sementara dari kami, dari Kementerian Luar Negeri, Indonesia sudah melakukan komunikasi juga dengan Dubes Tiongkok yang ada di Jakarta. Intinya pemerintah Tiongkok memberikan komitmen untuk membantu pemerintah Indonesia untuk menyelidiki kasus-kasus ini. Oleh karena itu sekali lagi komunikasi kita dengan 14 ABK tersebut menjadi sangat penting artinya. Yang kedua adalah dari kemarin saya berusaha untuk mempelajari kontrak yang ada yang ditandatangani oleh para ABK. Dan di rapat koordinasi kemarin yang kita sampaikan, kita bahas adalah mengenai pentingnya kita memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan awak kapal. KBRI Seoul berkoordinasi dengan otoritas tempat telah memulangkan 11 awak kapal pada 24 April 2020. Video persekusi Ferdian Paleka dan rekannya Aidil viral di ruang tahanan Polrestabes Bandung, viral di media sosial. Polrestabes Bandung telah melakukan pemeriksaan dan menemukan tahanan yang menyelundupkan telepon pintar lewat kiriman makanan. Kapolrestabes Bandung membenarkan peristiwa yang beredar luas di media sosial. Menurut Kombes Pol Ulung Sampurnajaya, pelaku persekusi adalah para tahanan. Video direkam menggunakan telepon pintar yang diduga diselundupkan bersama dengan kiriman makanan. Atas kejadian ini, Polrestabes Bandung telah meminta keterangan dari para tahanan dan juga Ferdian serta Aidil, serta memeriksa petugas piket ruang tahanan. Ulung menegaskan Ferdian dipisahkan dari tahanan lain. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap penjaga maupun jaga tahanan sampai tingkat atasnya, sampai kasat tahtinya kita lakukan pemeriksaan untuk mempertanggungjawabkan kejadian kegiatan ini. Dengan adanya kejadian seperti ini kita akan memperketat lagi dengan pertama yang tetap tidak menerima kunjungan tamu siapapun juga, kedua tidak menerima makanan dari luar yang masuk ke dalam tahanan ini. Saat ini setelah kejadian tadi kami langsung melakukan pemeriksaan kepada Ferdian tentang kesehatannya. Alhamdulillah kesehatan Ferdian tetap sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun juga. Sementara ini kita lakukan pemisahan dulu untuk membuat situasi tetap aman dulu, tetapi kita lakukan